Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Gua pada video kali ini sekarang tanggal 6 Agustus pukul 12:24. Gua mau bahas saham Akra. Sebelum itu gua mau komentar dikit guys ya. Kemarin kan sempet roboh IHSG. Ternyata sekarang udah rebound lagi. Nah, itulah guys. Kalau misalkan lu termasuk yang golongan cut loss guys ya, berharap bahwa lu bisa menebak market bahwa wah ini akan terus-terusan nih karena akan ada bisa berkepanjangan gitu, mengalami krisis di AS, resesi, Bank of Japan naikkan suku bunga, kemudian pengangguran juga lebih banyak. Lu tidak akan pernah bisa menebak market. Cuman yang kalau misalkan kemarin panik selling, yang panik bukan lu doang guys ya. Kalau misalkan lu termasuk yang panik ya. Yang di Jepang itu juga pusing guys. Kenapa? Karena kemarin roboh, sekarang naik lagi. Jadi itulah guys, kita bisa ngambil pelajaran dari hal-hal tersebut ya guys ya. Bahwa kita ya nggak bisa, jangan panikan kalau gue bilang sih ya. Justru lu kalau misalkan memang baru masuk, ketika mengalami kondisi kayak kemarin, lu baru masuk nih, kan banyak tuh yang komen juga, bang gue baru masuk, justru pada saat kondisi kemarin itu lu beli. Karena gini guys, terkadang orang yang baru masuk ke pasar saham, ketika timing dia masuk tepat ya, ketika lagi krisis, lagi roboh IHSG-nya, dia naik, dia bisa lebih cuan daripada investor yang lebih lama karena duitnya lagi pada nyangkut. Kayak gitu guys. Nah itu aja sih ya, sekedar intermezzo aja lah. Nah gue mau bahas Akra guys. Sekarang harganya 1.400 perak per lembar. Jadi Akra ini ada kondisi ya guys ya, ada beberapa kondisi yang perlu ketahui. Akra ini habis membagikan dividen. Ya, dividen sekitar yieldnya 3% lah, 3%. Kemudian perusahaan sedang melaksanakan mesop. Kalau gua nggak salah, mesopnya Akra itu ada 3 tahap. Jadi mesop ini si direksi-direksinya itu banyak yang beli, menambah kepemilikan saham Akra ya, saham Akra di harga 499 per lembar. Ini di bawah harga pasar sekarang karena sekarang harga pasarnya 1.400. Dan biasanya kalau perusahaan sedang mengadakan mesop gini, harga sahamnya mengalami koreksi. Kayak begitu guys. Sudah dia habis membagikan dividen, biasanya mengalami koreksi, dia juga lagi mesop. Dan kalau gua nggak salah sampai September, dan biasanya perusahaan akan koreksi. Ya sekarang ini koreksinya si Akra lagi di harga 1.400. Kemudian yang ketiga, perusahaan ini memang sepanjang tahun 2024 dia banyak menambah modal ke anak usaha. Ada beberapa modal yang ditambahkan ke anak-anak usaha ya. Kayak di ini nih guys nih. PT Anugrah Krida Retailindo yang tadinya modalnya 821 miliar jadi 949 miliar, hampir 1 triliun. Kemudian ada Anda Hanesa Abadi, kemudian ya inilah guys, nambah ya, dia nambah Anda Hanesa Abadi, kemudian Si Transport ya, PT AKR Si Transport berkedudukan di Jakarta Barat, dia nambah lagi. Kemudian ada Chemical Petroleum International Trading Pte Ltd, anak perusahaan perseroan yang berkedudukan di Singapura. Jadi itu nggak cuma tahun 2024 aja dia menambah modal ke anak-anak usahanya, sebelum-sebelumnya juga. Nah sekarang kita lihat guys, jadi itu 3 kondisi yang memang perlu diperhatikan. Nah beberapa bulan lalu, bukan beberapa bulan lalu ya, ya bulan lalu sih ya, bulan Juli ya, gue sempat mengupdate video soal Akra. Ini saham pertama gue yang gue beli di semester 2 tahun 2022. Kemudian ada yang komentar bahwa apaan sih bang, lu beli saham gak jelas begini udah 2 kali lebih mahal dari harga aslinya. Kalau dilihat dari PBV-nya, betul. Dia memang yang komentar nggak salah. Dia betul karena PBV-nya Akra ini sudah mahal. Cuman kalau gue lihat perusahaannya ngapain, ada alasan kenapa Akra ini dihargai segitu gitu loh guys. Nah, Akra ini kan perusahaan awalnya kimia, ya kan? Awalnya kimia. Dia tadinya punya ekuitas 8 triliun di tahun 2019, sekarang udah 11 triliun. Asetnya tadinya tahun 2019 itu 21 triliun, sekarang udah 28 triliun. Kuartal 1 2020 sekarang udah 28 triliun. 2023 menyentuh 30 triliun kan. Walaupun gue yakin akan naik lagi. Nah,
Kalau dilihat dari awalnya si Akra, dia itu awalnya dagang dia kimia dasar. Awalnya segmen dia itu kimia dasar. Kemudian dia distribusi BBM, ya kan? Distribusi BBM. Kemudian, kok BBM sih? Kemudian dia adalah perusahaan logistik. Kemudian dia adalah perusahaan, bisa dikatakan perusahaan kayak Demas, pengelolaan kawasan ekonomi khusus yang ada di Gresik. Nah, jadi gini guys, perusahaan kayak Akra gini, dia punya berbagai macam segmen. Segmennya ada berbagai macam, dan kalau kita lihat, ya, segmen yang paling kecil ambil untungnya, itu adalah si distribusinya, distribusi bahan bakarnya itu. Nilainya besar, bisa sampai 13-an triliun. Ya, segmen ya, kita coba lihat segmen perdagangan dan distribusi nih, dia bisa sampai 17 triliun sepanjang semester 1 2024 nih, karena lu pahami. Cuman laba dari segmennya itu hanya ada di angka 900, ya, di angka bukan 900 miliar nih. Berarti kan sebenarnya gross profitnya ada di angka 5%-an, ya kan, 5,4%. Kemudian ada pabrikan, kita bahas satu-satu nih. Pabrikan, dia pendapatan dari kontraknya ada di angka 300 miliar. Ya. Laba segmennya ada di angka 73 miliar. Berarti, ya, gross profitnya, ya, atau net profitnya lah di sinilah. Jadi dia dari laba, kemudian dari pendapatannya. Net profit. Kita sebutnya net profitnya di sini. Net profit marginnya dari segmen pabrikan itu ada di angka 23%. Ya, jadi yang ini pendapatannya besar, cuma net profit marginnya kecil. Yang ini pendapatannya lebih kecil, tapi net profit margin lebih besar. Logistiknya, ya, total pendapatannya ada di angka 700 miliar. Ya, kemudian net profitnya, labanya dia ada di angka 100 miliar. Berarti net profit marginnya yang logistik cuma 14%. Nah, kalau gue melihatnya gini guys, manajemen Akra ini nggak bisa terus-terusan begini, karena memang net profit margin dari sisi sini terutama nih cukup kecil. Makanya si Akra mengembangkan kawasan ekonomi khusus, yang mana kawasan ekonomi khususnya ini dari pendapatan 600 miliar, ya, labanya hampir 300 miliar, berarti ada di angka 40%. Ini segmen yang paling tinggi, dan Akra mulai serius di segmen ini. Di semester 2 tahun 2024 juga ada perusahaan dari Cina, perusahaan kimia, ya. Perusahaan kimia, dan dia sudah sepakat di tahun 2023 untuk membeli seluas 67 hektar untuk berinvestasi di sana. Jadi nanti si perusahaan kimia itu Hekbang, kalau nggak salah namanya Hekbang ya. Hekbang dan Akra. Nah ini nih. Nah, Hekbang apa Hekbang nih? Jadi dia investasi sebesar 12 triliun. Nah ini nih. Si Cuan Hekbang investasi 12 triliun di KEK, kawasan ekonomi khusus. Artinya itu perjanjiannya tahun 2023 ya. Tahun 2024 semester 2 itu harapannya sudah mulai ada perkembangan. Artinya sebenarnya ada potensi di sininya. Yang ini kan kita udah nggak perlu bahas, dia tetap stabil gitu loh. Labanya, pendapatannya naik, pendapatannya turun, ya labanya turun. Disinilah si Akra mau mencoba mencari cuan. Makanya di sini nanti ada kesepakatan Akra nanti dapat saham 10%. Selain itu sudah ada yang di kawasan ekonomi khusus itu Freeport, ya kan. Nah, dari penjualan lahan itu Akra juga mendapatkan recurring income. Dari mana? Dari listriknya, dari pengelolaannya, dari airnya dan sebagainya. Kayak begitu guys. Dan di kawasan ekonomi ini, si Akra itu memiliki saham 60%. Sedangkan Pelindo, Pelabuhan Indonesia itu punya saham 40%. Artinya sebenarnya Akra yang menguasai dan yang mengendalikan. Nah, dari kondisi yang tadi gue katakan, ya, gue menyampaikan bahwa itulah salah satu kenapa Akra dalam beberapa waktu ke depan masih berpotensi untuk bertumbuh. Seperti itu guys. Betul, dia memang dihargai, kalau kita lihat dari PBV, dia dihargai lebih mahal dari harga book value-nya. Book value-nya kan cuma 563. Makanya mesopnya cuma 499. Cuman itu kan punya privilege. Pengendalinya sendiri yang Arta Kencana itu dia juga beli nyerok-nyerok sahamnya di harga 1.500, 1.499. Karena kan berbeda dengan yang direksinya itu. Dia pengendali. Nah,
Seperti yang tadi gue sampaikan, kalau misalkan dari PBV-nya, betul dia di harga lebih mahal. Tapi kalau dilihat dari prospeknya, potensi untuk dia terus bertumbuh masih besar. Masih kalau gue menyebutnya ya masih di atas 50%. Nah, untuk perusahaan semacam itu, kalau dia masih terus bertumbuh, sahamnya pun berpotensi untuk naik. Dan apabila dia mengalami koreksi, ya bisa diambil kesempatan untuk nyerok sahamnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.